Maksudnya kakak adik, Tante Neng sama Kesia. Ada yang lagi berbahagia. Ada teman saya Ruth Cynthia Devi dari Jakarta. Selamat datang Vivi. Senang sekali ada di sini. Teman-teman guys, ini my sister. My sister in Christ, Vivi. Orang yang luar biasa, pewahyuannya hebat. Shalom semua. Ada Rudolf Antonius Jonathan. Mami Uli, apa kabar? Ada, ya, ayo dong teman-teman, itu saudara itu Vivi bilang salam kenal. Jona Gabriel, apa kabar? Elvi, salam kenal juga Elvi, apa kabar? Ben, apa kabar? Ben, so bye-bye ya. Di Tuhan. Oke. Terima kasih ya, Vivi udah gabung sini. Oke. Saya mau menyodorkan 2 cerita sama saudara. Saya mau menyodorkan 2 cerita. Cerita pertama itu adalah cerita yang terdapat di ya biasanya ideal itu 3 ya. Oke lah. Saya sepertinya hanya menyodorkan 2, tapi kalau cukup waktu saya sodorkan 3 cerita. Asik. Baik. Cerita pertama. Cerita pertama itu ada di 1 Samuel pasal 3. Wah, saya ini semenjak membahas tentang Hana, kemudian Eng juga singgung dalam sharingnya, saya kemudian jadi suka, padahal kitab 1 dan 2 Samuel ini adalah kitab yang berkali-kali saya baca. Maksudnya berkali-kali sejak saya bertobat. Ini kitab ini favorit sekali lah. Selalu saya ulang-ulang baca sampai habis. Saya ulang-ulang baca. Karena saya seperti kayak baca buku cerita gitu. 1 dan 2 Samuel. Seru lah gitu. Ini bagian kitab yang paling sering saya baca. Paling tidak waktu awal saya bertobat kelas 2 SMA. Tapi kemudian hari-hari ini saya jadi suka membaca lagi. Karena mungkin kemudian mendapat pewahyuan dan engkel yang berbeda. Nah, 1 Samuel pasal 3 itu nanti kalian baca sendiri. Tapi yang jelas perikopnya adalah Samuel terpanggil. Samuel terpanggil. Samuel terpanggil. Kapan Samuel terpanggil? Samuel itu ada dalam sebuah didikan yang tidak terlalu ideal sebenarnya. Jadi Samuel ini ada dalam didikan yang tidak terlalu ideal. Dia ada dalam pengawasan Imam Eli, which is Imam Eli adalah seorang imam yang bahkan anaknya sendiri gagal dia didik. Di masa kepemimpinan Imam Eli, yang terjadi pada bangsa Israel adalah ini. Penglihatan kurang. Firman Tuhan kurang, penglihatan tidak sering. Itulah yang ditulis keadaan bangsa Israel. Jadi miris sekali. Eli menjadi imam dan tidak mampu membuat bangsa Israel itu mengalami kepemimpinan ilahi. Yang terjadi di masa kepemimpinannya adalah penglihatan tidak sering. Firman Tuhan jarang. Saya cuma kemudian berpikir, jadi apa yang disampaikan Imam Eli ini? Firman Tuhan jarang. Penglihatan tidak sering. Dia nyampein apa? Waduh, gawat sekali sudah. Samuel ada dalam didikan imam yang seperti itu. Didikan yang tidak ideal. Seharusnya waktu saya jadi Hana, kalau saya jadi Hana, saya sudah lihat Imam Eli salah kaprah sama saya waktu berdoa.
Saya tentu tidak mau kasih anak saya yang saya dapat dengan mujizat itu dipercayakan pada hamba Tuhan seperti ini. Tapi puji Tuhan, Hana tidak memandang manusia. Sebagaimana cara berdoanya yang adalah sesuai dengan Roma 8 ayat 26. Ingat ya, Roma 8 ayat 26 akan selalu jadi dasar kita sekarang. Selain karena dia berdoa seperti itu, dan kemudian merubah struktur hati dan struktur berpikirnya, yang akhirnya membuat Hana itu sudah tidak memandang manusia lagi. Dia cuma punya komitmen kepada Tuhan. Bro, sis, anak-anak, kepada orang tua dulu. Besok-besok, kepemimpinan spiritual dalam hidupmu, itu akan sangat mengecewakan, sangat tidak memenuhi ekspektasi. Saya cuma mau bilang, sebelum memutuskan sesuatu, entah itu kamu akan meninggalkan orang tersebut, atau kamu akan tetap bersama dia, di atas dari itu semua, pandang Tuhan saja. Serius, pandang Tuhan. Ini kayaknya perkataan kuno banget dan gampang didebat oleh orang-orang saat ini. Tapi seriously, memang obatnya kita cuma memandang Tuhan. Hana ini, dia melihat contoh yang tidak baik. Samuel tinggal di dalam, dia melihat contoh yang tidak ideal. Tapi memang Samuel hanya look up to Yahweh. Dia hanya memandang Tuhan. Istri-istri, besok-besok lihat suamimu sangat tidak ideal dan mengecewakan. Please, pandang Tuhan. Suamimu memang imam. Tapi ada kepala rumah tangga yang agung. Imam yang agung namanya Yesus Kristus. Pandang dia. Pandang dia. Pandang dia. Sembuh kamu punya komplain dengan suamimu. Sembuh. Sembuh. Saya jamin itu. Suami-suami merasa istrinya kurang ideal, pandang Yesus. Pandang Yesus. Tidak ada obat lain. Pandang Yesus. Karena jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang menyalahkan keadaan. Jangan sampai. Anak-anak, Gia tadi punya sharing bagus sekali. Tapi ingat, anak-anak, orang tua pasti akan buat salah. Pasti. Karena mereka masih manusia. Tapi ingat, sekecewa-kecewanya kamu dengan orang tuamu, pandang Yesus. Kita masih terlalu kecil untuk pandang Yesus. Aduh, jangan ngomong begitu. Karena Yesus cinta anak-anak. Ada lagunya kan? Yesus cinta anak-anak. Kurang yakin apa loh? Cici, mentang-mentang ada orang Jakarta jadi lo gue. Kacau. Kurang yakin apa saudara? Gitu. Yesus cinta anak-anak. Gitu. Tanamkan sama anak-anak kita. Yesus cinta anak-anak dan Yesus peduli sama mereka. Jadi jangan pandang. Betul ini, betul. Jangan. Nah, Samuel ada dalam didikan yang kurang ideal. Imam Eli tidak ideal. Imam Eli tidak ideal. Tapi lihat ini. Samuel yang tidak ideal itu. Tiba-tiba, kalau kamu cuma tulus sama Tuhan, kamu alami Tuhan sekalipun keadaanmu tidak ideal. Sekalipun contoh teladanmu tidak ideal, kamu akan alami Tuhan. Serius ini. Saya selalu cerita ini dan akan saya selalu cerita lagi ini. Andrew Womack pergi ke perang Vietnam waktu dia masih muda. Dia pergi ke perang Vietnam. Rata-rata orang pulang dari perang, aduh, pasti frustrasi. Pasti depresi. Tapi Andrew Womack semakin terbakar dengan Injil. Karena apa? Karena selama dia di perang Vietnam, dia hanya melihat Tuhan. Dia hanya bersekutu dengan Tuhan. Dia hanya membangun persekutuannya dengan Tuhan. Bahkan jaga bunker saja, dia baca Alkitab. Bayangkan. Di barak itu, semua tentara-tentara pasang foto-foto perempuan-perempuan yang seksi-seksi. Andrew Womack sampai di barak baca Alkitab. Diketawain teman-temannya. Karena dia dibilang sebagai tentara yang tidak tentara. Tapi itu menyembuhkan dia. Bayangkan, orang pulang dari Vietnam depresi,
tidak mau lihat dunia. Andrew Wommack pulang dari Vietnam, terbakar oleh Injil Kristus, malah semakin giat melayani Tuhan. Coba itu. Itu apa? Keadaan yang dia hidupi tidak ideal, tapi dia memandang Yesus. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lihat Samuel. Samuel dalam environment yang tidak mendukung itu, didatangi oleh Tuhan. Wow. Kalau kamu memandang Tuhan, environment yang tidak mendukung itu bukanlah halangan untuk mengalami Tuhan. Ayolah, anak sekolah mengeluh, saya punya teman-teman begini, begitu. Aduh, tidak menghalangi. Itu dari kita. Samuel didatangi Tuhan. Nah, saya harus mention ayat kedua. Ayat kedua dikatakan, Eli itu matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Orang tua, ini profetik buat kita. Kalau kamu kehilangan hubungan dan ketajamanmu dengan Tuhan, kamu akan jadi orang tua yang matanya kabur, tidak dapat melihat dengan baik. Mata kabur tidak dapat melihat dengan baik artinya apa? Kamu tidak punya penalaran terhadap semua hal yang terjadi dalam hidup ini. Kamu betul-betul buta. Kamu sudah tidak tahu apa-apa. Buta. Sudah tidak punya penalaran ilahi. Halo orang tua. Hati-hati. Pemimpin-pemimpin, kamu yang memimpin dalam pelayanan, atau kamu yang memimpin dimanapun. Pemimpin kalau tidak visioner, habis. Ya, ini bicara any kind of leadership. Semua kepemimpinan yang tidak visioner, mati. Hanya membawa pengikutnya kepada stagnasi, berikutnya kematian. Karena tidak visioner. Nah, lihat ini. Eli sudah tidak visioner. Memang secara fisik dia begitu. Tapi ini gambaran kepada kita. Gambaran kepada kita bahwa, hey, orang tua, umur boleh tambah tua. Tapi tidak boleh kehilangan visi. Tidak boleh kehilangan apa yang saya sebut sebagai penalaran spiritual. Wow. Ketajaman spiritual. Jangan sampai beban ini datang kepadamu dan bilang bahwa, oh kamu orang tua old fashion, ketinggalan zaman. Oh, kita boleh old fashion dalam, ya fashionable, dalam pakaian, dalam model. Tapi kita tidak ketinggalan di dalam penalaran kita pada apa yang terjadi di depan kita. Secara spiritual, karena kita tajam. Musa, waktu mati, Alkitab berkata, dan saya pikir Alkitab menulis ini bukan karena alasan remeh-temeh, tapi ini adalah sebuah pesan profetik. Musa mati dalam keadaan matanya masih bagus, fisiknya masih sempurna. Sebelum dia mati, dia naik gunung. Naik gunung. Dan dia mati bukan karena kehabisan napas naik gunung, bukan. Dia mati karena memang Tuhan memanggilnya. Wow, keadaan Musa ditulis di situ, matanya masih terang, matanya masih dapat melihat. Saya yakin ini mengandung pesan profetik. Seorang pemimpin, berapapun usianya, tapi kalau dia bersama dengan Tuhan, dia akan punya ketajaman penalaran spiritual yang luar biasa. Dia tetap tajam. Orang tua, keep sharp, tetap tajam. Jangan menyerah dengan keadaan fisik, keadaan apa. Situasi. Kita tetap tajam. Nah, lihat Eli. Eli sudah ada dalam keadaan. Pada saat keadaannya begitu, Tuhan memutuskan untuk bicara pada generasi selanjutnya. Wow. Tuhan memutuskan untuk bicara pada generasi selanjutnya. Dia berbicara kepada Samuel yang masih muda. Masih seumur Max. Masih seumur Aldo, Nadine, Gia. Tuhan datang pada Samuel dan berbicara. Nah, coba. Saya tahu, saya juga harus bilang bahwa selama saya melayani Tuhan, saya baru dengar Tuhan bicara audible sama saya itu 2 kali. 2 kali. Baru 2 kali. Oh, 3 kali. 3 kali. Terakhir waktu saya sakit. 3 kali. Itu kedengaran di telinga. Kedengaran. Itu baru 3 kali.
Selebihnya Tuhan itu bicara di dalam hati saya. Gitu. Tapi lihat yang dialami Samuel. Saya mau dorong saudara saya mau dorong, apalagi anak-anak ini, teens dan kids. Saya mau dorong kalian. Hey, buka telingamu. Telinga jasmani dan telinga spiritualmu buka lebar-lebar. Karena this is your time to God speak to you. Speak to you. Tuhan mau bicara, kasih petunjuk. Tuhan bukan cuma mau bicara bilang gini, Gia, nanti kamu beli ini, kamu atau Max, nanti kamu dapat HP baru. Bukan. Tuhan bukan bicara hal yang remeh-temeh. Tuhan kasih tahu kamu rencananya untuk sekitarmu. Tuhan bahkan kasih tahu kamu rencananya untuk satu bangsa. Samuel dalam usia yang masih muda begini, Tuhan kasih tahu rencananya untuk satu bangsa. Wow, luar biasa. Dan respon Samuel adalah apa? Respon Samuel itu luar biasa. Sekalipun dia salah kira ya. Ada 2 kali dia salah kira. Dia kira Imam Eli yang panggil dia. Tapi responnya itu luar biasa. Dia merespon begitu cepat. Ya Bapak. Wow. Ya Bapak. Apa artinya itu? Dia selalu tersedia. Available. Hey, buat dirimu available. Jangan biarkan TikTok yang membuat kamu available. Jangan biarkan Instagram yang membuatmu available. Tapi buat dirimu available bagi Tuhan. Tidak deh, saya tidak bikin begitu sama TikTok. Oh iya, kau bangun, kau buka HP, kau buka dia pertama, kau membuat dirimu available untuk dia. Bagaimana kalau kau melatih dirimu untuk membuat dirimu available to God? Ya, Samuel sekalipun dia punya teladan itu kurang ideal, tapi dia membangun environment-nya sendiri. Dia bangun sendiri sampai kemudian Tuhan bicara sama dia. Responnya luar biasa. Ya Bapak. Kemudian Imam Eli ajar dia, bukan hanya jawab itu. Imam Eli ajar dia begini. Ya Bapak, ini aku. Bicaralah. Wow. Itu cuma mau bilang gini, ya Bapak, apa saja yang kau mau, saya tersedia. Saya tersedia. Kenapa saya sodorkan ini dengan tajam buat youth, kids, teens? Karena saya merasa Yoel 2 ayat 28, 29 sedang terjadi saat ini. Dan saya punya kerinduan kalian itu terhisap di dalam hal tersebut. Yoel 2, 28, 29. Coba Matthew baca itu ayat. Yoel pasal 2 ayat 28, 29. Itu Alkitabnya Matthew. Saya share screen untuk memudahkan. Itu Matthew, ada di share screen. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua. Ya, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Wow, luar biasa. Saya merasa Yoel 2, 28, 29 sedang terjadi. Dan saya mendorong kalian untuk terhisap di dalamnya. Oke, itu cerita tentang Samuel. Cerita tentang Samuel. Begitu luar biasa. Samuel punya respon. Ingat, saya mau saudara highlight pesan-pesan yang saya sodorkan tadi dari cerita pertama ini. Sekarang cerita kedua.
Cerita kedua itu adalah cerita yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 13. Nah, cerita itu adalah tentang abdi Allah dari Yehuda. Abdi Allah dari Yehuda. Wow. Abdi Allah dari Yehuda. Nanti saudara bacalah. Nanti saudara baca bagaimana kisahnya hal ini. Tapi ini cerita yang begitu menyedihkan sebenarnya. Abdi Allah dari Yehuda tidak punya nama. Sampai dia mati kita tidak tahu siapa namanya. Nah, ini pesan profetiknya. Abdi Allah dari Yehuda ini adalah representasi dari apa yang Tuhan bangkitkan sekarang ini. Yaitu orang-orang yang bangkit tanpa nama. Mereka itu out of nowhere, tidak tahu mereka berasal dari mana. Tapi kemudian mereka dimunculkan Tuhan begitu saja. Masih ingat kemunculannya Elia? Elia itu muncul tanpa silsilah, tanpa penjelasan, tanpa track record bahwa dulu dia begini, dia ada bikin ini, dia adalah anak dari ini. Tidak ada. Elia muncul, itu langsung head to head dengan Ahab. Dia muncul di istana Ahab. Alkitab cuma terangkan sama kita, dia muncul tiba-tiba di istana Ahab. Dia orang yang tidak tahu dari mana, dia muncul di istana Ahab, kemudian menyampaikan nubuat kepada Ahab. Elia tidak cari panggung. Dia langsung pergi kepada raja dan kasih tahu kepada raja. Dia kasih tahu kepada raja, akan begini, begini, begini. Sampai raja jengkel sama dia. Kemudian raja berkata bahwa dialah penyebab dari kemalangan kerajaan Israel yang mengalami tidak turun hujan selama 7 tahun. Wow. Itu Elia, orang yang tidak tahu dari mana. Nah, sama dengan Abdi Allah ini. Abdi Allah ini bahkan kita tidak tahu namanya siapa. Sampai dia mati, kita tidak tahu namanya siapa. Tapi memang jadi tidak penting. Karena kemudian Abdi Allah dari Yehuda ini, dia tidak tahu dia dari mana. Tiba-tiba dia muncul di depan raja yang paling lalim bernama Yerobeam bin Nebat. Nah, ada fakta tentang Yerobeam bin Nebat ini. Yerobeam ini memang dikenal sebagai raja jahat. Tapi Yerobeam ini adalah orang yang ditentukan Tuhan memang untuk jadi raja. Dia ditunjuk Tuhan memang. Jadi dia ada sebagai raja karena ketetapan ilahi. Jadi Yerobeam ini tadinya adalah hambanya Salomo. Tapi kemudian mereka sakit hati sama Salomo, kemudian mereka memberontak. Yerobeam memberontak pada Salomo. Nah, Yerobeam disampaikan pesan sebagai raja itu lewat seorang nabi yang bernama Nabi Ahia. Nabi Ahia datang kepada Yerobeam dan kasih tahu apa yang Tuhan instruksikan, bahwa dia akan menjadi raja. Bahkan kemudian oleh Nabi Ahia diberitahu bahwa Tuhan pun akan memelihara keluarga Yerobeam bin Nebat ini kalau dia mengikuti ketetapan Tuhan. Tapi ternyata Yerobeam ini tidak mengikuti ketetapan Tuhan. Malah standar kejahatan itu standarnya Yerobeam bin Nebat loh. Kalau kalian baca 1 Raja-Raja sisanya sampai 2 Raja-Raja, maka semua raja-raja yang jahat itu standar kejahatannya itu dia dapat dikatakan jahat kalau standarnya adalah Yerobeam bin Nebat. Jadi selalu ditulis begini, Israel diperintah oleh raja ini. Dia adalah raja yang berbuat jahat di mata Tuhan, seperti Yerobeam. Kalau standar kebaikan selalu dibilang apa? Seperti Daud hambanya. Tidak Salomo, Daud. Tapi standar kejahatan, Yerobeam itu seperti menjadi sebuah standarisasi untuk kejahatan yang sempurna gitu. Karena Yerobeam memang sangat jahat. Nah, Abdi Allah dari Yehuda ini datang head to head dengan Yerobeam. Yerobeam itu luar biasa. Tangannya
tangannya jadi kaku lah, apa segala macam. Yerobeam kemudian abdi Allah dari Yehuda ini mendoakan, minta belas kasihan Tuhan, tangannya Yerobeam balik lagi. Yerobeam kemudian bilang, saya mau kasih hadiah. Abdi Allah nggak mau. Bahkan makan dan minum pun abdi Allah nggak mau. Nah, lihat tuntunan Tuhan pada abdi Allah ini. Ini pesan pertama. Yang pertama adalah bahwa Tuhan sedang membangkitkan orang-orang faceless generation, orang-orang yang out of nowhere, tidak tahu dari mana, tapi sedang dibangkitkan Tuhan. Saya mau bilang pada saudara, berbahagialah kalau kalian ini bukan orang terkenal. Bahagia, karena orang-orang seperti ini sedang dibangkitkan Tuhan. Orang-orang seperti ini sedang dibangkitkan secara diam-diam menjadi tentara-tentara Yahweh semesta alam. Orang-orang seperti ini akan kemudian mencengangkan dunia, mengagetkan dunia. Dunia tidak tahu bagaimana mereka bisa seperti ini, tapi mereka dinyatakan Tuhan. Siapkan dirimu, saudara. Karena Tuhan sedang melakukan ini. Tuhan sedang melakukan ini. Membangkitkan orang-orang seperti abdi Allah dari Yehuda. Nah, ingat, ini pesan faceless generation. Message buat faceless generation. We are faceless generation, generasi tanpa wajah, generasi yang bukan cari panggung, tapi kita hanya terhisap pada kehendak Allah. Coba lihat ini, pesan buat kita itu sederhana. Pesan buat abdi Allah dari Yehuda ini cuma dibilang gini, jangan berhenti untuk makan dan minum. Kamu harus jalan terus sampai ke tujuan. Jangan berhenti untuk makan roti dan minum air. Jangan. Kamu harus jalan terus. Wah, itu pesannya sederhana. Tapi memang susah. Susah. Ya namanya kamu jalan, kamu ya naik keledai. Dia naik keledai, ini ceritanya sih ini. Namanya dia ini di jalan pasti maulah. Singgah makan, singgah minum. Tapi Tuhan bilang, jangan makan, jangan minum. Apa pesan profetiknya di sini? Jangan makan, jangan minum. Makan dan minum itu, ingat tidak Rasul Paulus bilang begini, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Ya, Rasul Paulus bilang, kerajaan Allah itu Roma, kitab Roma. Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Bukan soal makan dan minum. Jadi apa sebenarnya makan dan minum itu? Makan dan minum itu menunjukkan kepada kita soal kebutuhan. Jadi sebenarnya, waktu kita melakukan kehendak Allah, kamu jangan berhenti melakukannya cuma karena kebutuhan. Cuma karena kebutuhan. Jangan berhenti melakukan kehendak Allah cuma karena kebutuhan. Atau yang kedua, makan dan minum itu kan bagian dari otak kanan. Otak kanan itu menyerap apa? Rasa puas, ya kan? Dan itu dia salah satu diakibatkan itu oleh makan dan minum. Jadi rileks karena bisa makan, bisa minum. Jangan mencari relaksasi dari hal-hal di luar daripada Tuhan. Karena Yesus jelas bilang begini, makananku adalah, Yesus bilang, yang membuat dia rileks adalah, Yohanes pasal 4 dia bilang apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa, mengerjakannya dan menyelesaikannya. Itu harus jadi makanan kita. Itu harus jadi nutrisi kita. Itu harus yang membuat saya dan saudara itu terrelaksasi. Wah, saya udah pakai bahasa relaksasi. Terrelaksasi. Kita ini sering firman Tuhan itu kita hanya terima menjadi informasi, menjadi pengetahuan. Tapi kita jarang menerima firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang merelaksasi diri kita. Padahal firman itu harusnya dapat merelaksasi diri kita. Akibat dari firman merelaksasi diri kita adalah kita diliputi oleh ketenangan ilahi. Ada damai sejahtera sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dari mana itu datangnya? Dari firman yang menjadi terrelaksasi. Nah, saya buka lagi kisah di 1 Samuel 1. Bagaimana Hana setelah berdoa. Hana mengalami relaksasi dalam firman Tuhan. Iya kan? Alkitab tulis begini. Di 1 Samuel.
Hana habis berdoa, setelah dia berdoa qomat kamit itu di bait suci dan dianggap mabuk, kemudian dia keluar dari doa itu. Alkitab tulis begini, wajahnya sudah tidak muram, dia kemudian mau makan. Wow. Itu berarti apa? Padahal doanya belum dijawab loh. Doanya belum kejadian. Tapi wajahnya sudah tidak muram. Dan dia sudah mau makan. Tapi yang luar biasanya, dia sudah berubah. Doa itu, doa yang, saya selalu bilang, Hana berdoa seperti Roma 8 ayat 26. Doa seperti Roma 8 ayat 26, di mana roh yang mengeluhkan itu, roh yang memimpin itu akan membuat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan itu bukan menjadi sekedar informasi buat kita, tapi terrelaksasi dalam diri kita. Sekalipun belum menjadi kenyataan, tapi dia telah merelaksasi otak kita. Matthew misalnya besok ujian, terus kemudian dia tidak tahu mau belajar apa, tapi tiba-tiba Tuhan bilang begini, tenang Matthew, kamu belajar saja bab ini. Kamu tenang saja. Kamu pasti berhasil. Matthew mungkin sudah belajar, tapi dia rasa cemas. Kemudian Tuhan bilang gini, kamu tenang saja. Itu waktu begitu, tiba-tiba Matthew terrelaksasi. Iya, tenang saja. Iya, tenang saja. Kemudian dia menghadapi ujian dengan tenang. Itu firman yang merelaksasi. Wah, luar biasa. Firman yang merelaksasi. Itu sudah sampai seperti itu. Nah, abdi Allah dari Yehuda ini jelas sekali dibilang, jangan sampai hal-hal di luar daripada kehendakku yang merelaksasi dirimu. Dengar ini baik generasi. Jangan sampai game online atau medsos atau apapun itu, atau hobi atau apapun itu yang menjadi relaksasi bagi dirimu. Kamu harus memandang Tuhan. Ingat, sentral dari apa yang saya sampaikan saat ini adalah pandang Yesus. Firman Tuhan, apa yang keluar dari Tuhan Yesus, harusnya yang merelaksasi kita. Itulah pesan profetik dari ini. Bahwa, hey, kamu jangan makan, minum. Kamu harus sampai ke tujuanmu. Hey, wake up. Wake up. Bangun, bangun. Jangan biarkan kamu terdistraksi. Teralihkan. Lihat, makananku, Yesus bilang apa? Makananku adalah, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Aduh, ini kata-kata paling sadis sebenarnya. Ternyata banyak loh yang tidak mengenal makanan Yesus ini. Karena dia bilang, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Aduh, dijauhkanlah kita dari tidak mengenal jenis makanan ini. Bahwa kita harus melakukan, mengerjakan, dan menyelesaikan kehendak Tuhan. Nah, abdi Allah kemudian datang dengan pesan ini. Bahwa dia tidak boleh berhenti untuk makan roti, minum air di jalan. Tapi kemudian yang terjadi adalah, datanglah nabi tua. Aduh, nabi tua ini juga nggak ketahuan namanya. Saya juga tidak mau tahu namanya. Rese banget. Nabi tua datang. Pindah frame. Tiba-tiba muncullah di sebuah keluarga. Ada anak-anak yang datang kepada papanya dan bilang, Pi. Ada itu loh, Pi. Ada siapa? Ada Rasa. Iya. Bukan. Ada itu loh, Pi. Ada tadi kejadian, Pi. Kejadian apa? Wah, ada abdi Allah dari Yehuda, bla bla bla, bli. Sudahlah. Tiba-tiba setelah itu, entah kenapa, entah karena ada rasa bersaing kah, atau rasa terganggu hegemoninya sebagai seorang nabi tua yang seharusnya dipakai Tuhan, si nabi tua ini kemudian bilang, pelanai keledai saya mau temui dia. Saya tidak tahu apa yang ada dalam otaknya sampai dia mau temuin ini si abdi Allah ini. Maka bertemulah dia dengan abdi Allah ini. Waktu dia bertemu, dia ngomong begini. Bro, singgah sini bro. Kita makan-makan dulu, minum-minum dulu. Kasihan bro, saya udah lihat capek nih kayaknya bro. Saya dengar-dengar katanya ada buat mujizat ya depan raja. Aduh bro, itu saya udah tahu banget itu. Itu tenaga yang kita coba lihat kalau orang yang lebih senior ya. Penyakit orang lebih senior itu begitu. Aduh,
Saya tahu kok. Saya tahu itu. Kemudian dia bujuk lah. Ayo makan. Abdi Allah dari Yehuda ini polos. Dia ngomong, oh pesan Tuhan buat saya. Brosis, anak-anak yang saya sayang, tolong. Kalau sudah tahu pesan Tuhan itu apa, biar kamu kelihatan cupu, tidak apa-apa. Yang penting tetap melakukan pesan Tuhan. Ih, lucunya. Masa kok tidak mau bikin ini? Lihat-lihat mau kok juga itu anime-anime yang itu. Tidak apa-apa, Ji. Lihat nih saja. Kita kan sudah dewasa. Tidak apa-apa lihat-lihat yang kayak begitu. Tidak usah terlalu. Jangan juga terlalu lapor-lapor orang tua. Tidak ada. Kok juga terlalu inilah. Tidak apa-apa. Biasa aja. Kita kan nanti sudah besar. Kita harus mengerti yang kayak begitu-begitu. Ih, saya takut kalau menolak. Nanti dibilang begini. Ih, kampungannya ini anak. Kolotnya. Ih, lucu. Jangan mau kok begitu. Biasa mau kok. Ya. Maaf ya, Vi, ini pakai logat Makassar. Wah, biasa mau kok itu. Jangan mau kok terlalu. Kita takut sekali kemudian. Jadi kemudian kita ikut. Oh iya ya. Tidak apa-apa sebenarnya ya. Tidak apa-apa. Abdi Allah kasih tahu. Nah, lucu perkataannya Nabi tua ini. Nabi tua ngomong begini. Loh, saya juga ini disuruh oleh Tuhan. Saya juga ini disuruh oleh Tuhan. Saya disuruh kasih makan kau, kasih minum kau. Yang saya tidak suka ini adalah Nabi tua langsung segel itu kata-katanya dengan ngomong begini. Lagian, saya ini kan juga nabi. Mungkin saja, dia tidak hanya berkata begitu. Mungkin saja ya. Mungkin saja dia akan ngomong begini. Lagian, saya ini nabi. Dan ingat, saya nabi tua. Nabi tua. Saya senior. Apa? Aduh, kamu itu apa? Saya ini nabi tua. Nabi tua. Jadi, kamu dengarlah saya. Singkat cerita, akhirnya Bapak kita, Abdi Allah dari Yehuda ini, kemudian dia duduk, dia makan, dia minum. Yang reseknya adalah ini. Sementara makan dan minum itu, Alkitab tulis begini. Nabi tua itu kemudian mendapat pernyataan Tuhan. Wih, kacau banget ini cerita. Kacau. Nabi tua ini mendapat peringatan dari Tuhan. Dan Nabi tua ini mengatakan kepada Abdi Allah dari Yehuda itu. Karena kamu tidak mentaati perintah Tuhan untuk dirimu. Saya baca aja ya. Kita baca aja ya. Aduh, ini sebenarnya bagian yang paling Faith marah-marah. Ini dia ayat 21. 1 Raja-Raja 13 ayat 21. Ia berseru kepada Abdi Allah yang telah datang dari Yehuda itu. Beginilah firman Tuhan. Karena engkau telah, ini sementara makan loh ini. Jadi, sementara makan. Jadi begini, ayat 20 ya, kita baca dari ayat 20. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada Nabi yang telah membawa dia pulang ini. Saya tuh kadang-kadang cuma pikir begini loh. Kenapa Tuhan tidak datang berfirman buat Nabi tua ini dan bilang, kamu ini sudah menyesatkan hambaku, kamu begini. Enggak loh saudara. Tuhan tidak urusan sama dia. Tuhan urusannya sama orang yang dia percaya. Halo, Tuhan itu urusannya sama orang yang dia percaya. Ya, Tuhan tidak mempercayakan COVID. Tuhan lebih percaya kamu daripada COVID. Jadi Tuhan tidak bicara sama COVID, Tuhan bicara sama kamu. Pak, Bu, brosis, anak-anak. Tuhan tidak bicara sama kesusahanmu, enggak. Dia bicara sama kamu, karena urusannya sama kamu. Tolonglah supaya di sini tidak ada yang seperti Nabi tua, yang sebenarnya Tuhan tidak punya urusan sama dia, makanya Tuhan tidak bicara sama dia. Dia mungkin cuma jadi orang yang dipakai Tuhan. Aduh, kasihan sekali tuh ya. Jangan cuma jadi orang yang dipakai Tuhan deh. Jadilah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Saya note lagi nih. Saya highlight lagi nih. Bold dia.
Jangan cuma jadi orang yang dipakai Tuhan deh. Jangan. Keledai juga dipakai Tuhan masalahnya. Jangan cuma dipakai Tuhan. Tapi haruslah kita dipercaya oleh Tuhan. Aduh. Iman itu adalah soal kamu percaya kepada Tuhan. Tetapi kesetiaan, faithfulness, itu adalah soal Tuhan percaya pada dirimu. Jadi yang seperti itu. Nah, Tuhan ini tidak urusan sama Nabi Tuhan. Jadi dia bilang begini, sedang mereka duduk makan menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada Nabi yang telah membawa dia pulang itu. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini. Walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipenlanailah keledai baginya. Aduh, saya rasa itu roti dan air itu jadi tidak enak lagi di kerongkongannya si abdi Allah dari Yehuda. Mungkin tiba-tiba dia kehilangan rasa. Aduh, ini roti kok jadi tidak ada rasanya, sudah jadi enak. Karena dia langsung pergi dengan buru-buru. Cerita tragis kemudian terjadi. Orang itu pergi di tengah jalan. Ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Generasi, pegang pesan Tuhan yang ada padamu supaya kamu tetap hidup. Kamu tetap hidup. Karena makanan kita adalah melakukan, mengerjakan, dan menyelesaikan kehendak Tuhan. Ingat itu baik-baik, generasi. Ingat itu baik-baik. Ingat itu baik-baik. Wow. Ingat itu baik-baik. Jangan sampai kita mati hanya karena, mungkin tidak mati secara fisik, tapi kita menjalani kehidupan seperti layaknya orang yang sudah tidak punya apa-apa. Seperti layaknya orang mati. Karena kita telah kehilangan asupan nutrisi, yaitu kehendak Allah. Pegang kehendak Allah. Apa kehendak Allah buat hidupku? Kalau ada yang nanya begitu, saya akan bilang kepada dia, pulang dan cari tahu sama-sama Tuhan. Karena saya juga sendiri sampai sekarang sedang mencari tahu kehendak Allah dalam hidup saya setiap hari. Kehendak Allah itu tidak ditunjukkan oleh hamba Tuhan, oleh kakak rohani, oleh mentor. Kehendak Allah, namanya dia kehendak Allah. Namanya dia kehendak Bapa. Kehendak Bapa ya berarti kehendaknya Bapa. Cari tahu sama Bapa di sorga. Dan Bapa tidak akan pelit untuk memberitahukannya kepadamu. Bapa tidak akan pelit untuk kasih tahu. Karena kerinduan Bapa adalah memberitahukan apa yang menjadi kehendaknya kepada kita. Iya kan? Itu kerinduan hati Bapa. Dia merindukan untuk kasih tahu. Kasih tahu. Untuk kasih tahu. Mari kita buka ayat terakhir. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Ini ayat terakhir. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Saya mau Max yang baca ayat ini. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Silakan Max. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terus, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberi tahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihanlah seorang akan yang lain. Ya, cukup Max. Thank you Max. Lihat ya, Tuhan bilang kita itu sahabatnya dia. Sahabat. Dan dia bilang apa? Karena kamu itu sahabat, aku telah memberitahukan. Hey, jangan-jangan Tuhan itu sudah memberitahukan kepada kita. Cuma kita tidak pasang telinga. Kita tidak pastel. Pasang telinga. Kita tidak pasang telinga.
kita tidak menyediakan hati untuk Tuhan, untuk menyerap apa yang Tuhan beritahu, apa yang Tuhan informasikan pada kita. Perintah-perintah Tuhan itu sederhana kok. Sederhana. Tidak ada yang susah. Yang susah itu di keputusan. Contoh, 10 hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan mengingini hal yang bukan barangmu. Mudah kan? Jangan ingini saja. Tapi kan kita selalu memperumitnya dengan keinginan-keinginan kita. Kita lebih mengedepankan, kita lebih membesarkan 1 Yohanes 2 ayat 16. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16 itu apa? Keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Kita lebih membesarkan hal-hal tersebut. Padahal pesan Tuhan sederhana. Jangan berzina. Ya jangan aja. Gitu. Nggak usah ditelaah lagi begitu. Oh, ada yang model A. Kalau model A ini memang nyerempet tapi tidak berzina. Gitu. Jangan. Pokoknya dibilang jangan berzina, jangan aja. Nggak usah. Gitu. Jangan mencuri. Jangan saja. Jangan mengucapkan kata-kata kotor. Ya jangan. Tapi nggak enak itu kalau kita tidak what if. Jangan. What if apa? Nggak ada FF. Nggak ada. Jangan. Kalau Tuhan cuma bilang jangan, ya jangan saja. Jangan. Perintah-perintah itu pada dasarnya tidak berat. Ya, kenapa tidak berat? Karena kamu itu sahabat-sahabatnya. Gitu. Gia adalah sahabat Tuhan. Ya. Max adalah sahabat Bapa di sorga. Nadine adalah sahabat Tuhan Yesus. Aldo, Matthew, Rafael, Rehan, Kesia, Noah, everybody. Kita semua. Kita ini sahabat-sahabat Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat menikmati persahabatanmu dengan Bapa di sorga. Selamat menikmati makananmu sebagai sahabat. Bahwa makananku adalah. Kita baca saja ayat itu sebagai ayat penutup lagi ya. Wah, kayaknya ini bagus jadi ayat penutup. Yohanes pasal 4. Ayat 34. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Tidak apa-apa, saudara, hidupkan mic-nya saudara, tidak apa-apa. Hidupkan saja. Biar kita baku tabrak-tabrak saudaranya, kita hidupkan saja mic-nya kita. Hidupkan mic-nya kita dan kita baca sama-sama ini. Yohanes pasal 4 ayat 34. Ya. Kita baca suara keras sama-sama. Kita harus kasih tahu dirinya kita ini. Kasih ingat dirinya kita. Kita punya nutrisi yang beda ini. Karena kita adalah sahabat-sahabat Bapa di sorga. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Itu makanan kita. Jangan lupa makan. Oke? Pesan saya, jangan lupa makan. Makan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Danke, Pak Pican. Amin. Tuhan Yesus berkati, Pak. Terima kasih, Pak Pican. Ada sesanak mengatakan makasih, Pak Pican. Sebelum kita selesai, sebelum kita menyanyi, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita akan sekali lagi kita akan berdoa secara khusus buat bangsa kita, katakan berkat bagi bangsa kita, taruh bangsa kita dalam hati kita semua. Ya, ayo, silakan Fik.